kecuali ilahi Rabbi yang maha menyayangi. Sebuah riwayat mengatakan dari Abi Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti adalah hari di mana tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi naungan, semua orang akan sibuk dengan dirinya sendiri. Faidza ja'atis sakhah, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Mereka tidak peduli lagi dengan saudara-saudaranya. Wa ummihi wa abi, ibu bapaknya tidak peduli lagi. Wa sahibatihi wa bani, apalagi dengan teman-temannya, mereka sudah lupa dengan teman-temannya. Mengapa saya ceritakan tentang kiamat? Karena hadis ini berbunyi bahwasanya ada orang yang nanti di hari kiamat Allah tidak memberikan naungan. Allah akan menyiksanya dengan sepedih-pedihnya siksaan, dan ternyata yang terberat adalah Allah tidak mau memandang mereka. Kalau saya merasakan sebagai anak atau sebagai murid, ketika orang tua saya marah kepada saya, itu saya masih sakit sih sakit ya, tapi masih ntar minta maaf, ntar udah dimaafin sama ayah misalnya, sama ibu. Tapi ketika orang tua sudah cuek, tidak mau lagi peduli, itu lebih perih. Seperti itu bayangan, Allah tidak mau memandang. Siapa itu? 3 orang ini. Siapa yang pertama? Orang tua yang berzina. Yang kedua, penguasa yang berbohong. Kenapa lebih berat penguasa yang berbohong? Karena ketika dia berbohong, efeknya akan lebih banyak. Dan yang ketiga adalah orang miskin yang sombong. Mereka seakan-akan tidak menerima takdir Allah. Ada orang yang miskin karena materi tadi disampaikan, tapi ternyata yang kita lupakan, ada ternyata orang yang sombong karena kesehatan. Siapa itu? Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun, mengapa Fir'aun menjadi sombong? Karena tidak pernah sakit selama hidupnya. Selama hidupnya dia sehat terus. Dan ketika akhir hayatnya barulah dia diberikan oleh Allah penyakit. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustaz? Baik. Kalau Sam, saya kan mau ngobrol-ngobrol Iya, sama Ustaz. Sam ini. Sam ada perasaan sombong nggak? Eh, Ada. Pernah, Kapan? pernah Pak Ustadz. Waktu itu saya lomba tahfiz Pak Ustadz. Oh. Itu Iya iya betul. Kalau lomba-lomba itu kita merasa Iya. jualan suara jelek banget. Aku lupa. Ibu gitu kan, biasa ngambek kan? Waktu Karena itu lomba kalah. tahfiz Ustadz, udah final. Itu udah final. Udah final tinggal berapa orang? Final. Jadi saya peserta pertama yang tampil. Tinggal 3 finalis. Oh iya. Saya peserta pertama yang tampil. Kan 5 soal Pak Ustadz. Ya. 4 soal yang pertama sudah mulus hafalannya. 5 soal kelima yang terakhir saya dalam hati. Juara 1 saya ini. Tahu-tahu. Mulus, tahu-tahu lupa total. Hilang. Memang nggak Hilang boleh kena total. Al-Quran kan? Iya, langsung hilang Jangan-jangan total juga Pak Ustadz. Sam pergi ke kamar sebelah, lawannya AC-nya dikecilin sehingga Kenapa? dingin. Jadi nanti kedinginan yang lawannya. Udah gitu. Enggak gitu Pak Ustadz, itu licik, bukan sombong. Tepuk tangan dulu untuk Syam. Hati-hati kalau orang sombong. Ada murid sombong melihat gurunya, guruku kasihan banget rumahnya patah-patah tuh, atap rumahnya rusak. Pulang-pulang ke rumahnya dia tidak bisa baca kitab. Hati-hati. Kenapa kita bahas, kenapa saya tadi berunding, kenapa saya tadi berbicara sama Syam tentang sombong itu? Karena gini, akan ada bahaya apabila kita menyombongkan diri dalam keadaan yang terbilang miskin. Mau tahu bahayanya? Mau tahu bahayanya? Orang miskin itu butuh ditolong enggak? Butuh dikasihani enggak? Butuh dibantu enggak? Butuh diangkat enggak? Maka orang miskin yang sombong tidak akan mendapatkan itu semua. Tidak akan mendapatkan, karena orang sombong itu tidak akan mencium baunya surga. Jangankan masuk, mencium pun tidak. Tidak akan masuk surga bagi orang yang ada setitik kesombongan. Harusnya orang sombong itu diingatkan. Karena orang sombong itu memang tidak mau menerima kebaikan, tidak mau menerima maaf kebenaran.
Sudahlah. Ini pinjaman semua, betul tidak? Bahaya bagi orang miskin yang sombong. Jangan harap mendapatkan kasih sayang Allah. Karena sudah ditolak jauh-jauh. Tidak dipandang oleh Allah. Bisa jadi orang miskin. Itu mungkin tidak akan dinilai dari hartanya. Tapi dinilai dari kesabarannya kan. Orang kaya itu dinilai dari bentuk kesyukurannya. Sementara orang miskin akan dinilai dalam bentuk kesabarannya. Kekuatan orang kaya karena hartanya sehingga dia bisa bersyukur. Kekuatan orang miskin karena ketidakpunyaan sehingga dia akan dinilai dari bentuk kesabarannya. Tapi kalau dia tidak, artinya aduh udah miskin. Harusnya kita kasihan sama dia. Karena dia ada bentuk kesabaran. Oh dia angkuh. Mohon maaf. Terima kasih kepada tim Islamit Indah yang mengangkat tema ini. Karena ini jarang kita angkat dan ini banyak yang kena ini. Kalau macet marah nggak? Marah nggak? Harusnya kita bersyukur kalau macet. Satu, tanda kesuksesan satu negara kalau sudah macet. Berarti banyak mobil kan? Tanda kemakmuran itu. Yang kedua kita banyak belajar banyak. Bisa membaca buku di mobil karena macet. Betul. Bisa ngaji di Memanfaatkan mobil. waktu. Memanfaatkan waktu. Betul. Kalau sambil nyetir macet berhenti dulu. Iya istirahat. Kalau misalnya jalan paling diklakson orang, tintin gitu ya kan. Baru jalan lagi. Oh gitu ya. pengalaman ya. Enggak. Nauzubillah, semua nauzubillah. Ini kalau Dewi ini kita ngobrol-ngobrol lagi nih sebentar. Kalau Dewi pernah nggak dibilang sombong sama fans gitu loh? Karena kan Dewi kan public figure pasti ada Iya, aja lah iya. yang komentar-komentar apalagi cewek. Mungkin aku kalau orang yang belum kenal aku ya, Mm. dari mimik wajahnya banyak banget yang bilang sombong gitu. Oh, gitu. Memang itu kalau gigi kita agak keluar dua itu pas sama aku. Beda. Bisa aja Iya Pak Ustadz. kita sama. Sama ya. Kan Iya. gigi Kalau itu kelinci keluarnya saya dua. juga. Kalau yang ini Gak tahu ah, nggak mau ngomong gak enak ah. Kalau saya sih lebar. Aduh ya Allah. gigi kelinci ya Tapi Ustadz ada yang ya. ngomong Kan begitu. lagi ngetren ya. Memang gigi ngetren. Itu kalau kita kan kalau aku diam aja, Iya. itu dikira usah Seksi sombongnya. dong. Sombongnya. Aku diam, padahal itu aku lagi ribet. Ribet tuh. Lagi nahan ya Ustadz. Ribet nutup mulut. Terus gimana nyikapinnya Dewi? Kalau aku nyikapinnya mungkin aku orangnya memang agak nggak enakan kalau misalnya baru kenal orang. Terus takutnya disapa beberapa pengalaman tanggapannya nggak enak gitu kan. Jadi aku diem dulu. Jadi orang mikirnya kalau yang belum kenal kecuali sahabat keluarga mikirnya aku sombong. Padahal kalau udah kenal mah ini banget maksudnya asik Jadi banget. sebenarnya berarti orangnya gak semua orang berpikir langsung harusnya Iya, sombong-sombong, harusnya lihat iya. dulu, ditunggu dulu. Karena kan orang butuh proses ya. Iya. Gak bisa tiba-tiba langsung so asik gitu loh. Tapi PR sih, jadinya aku juga karena memang terlahir dengan wajah yang sombong, jadi agak-agak Bukan sombong. Wajah-wajah yang gimana gitu. Oh, Kita gitu aja ya. jangan bilang sombong. Cool wajahnya. Iya, Satu iya. yang soalnya banyak yang bilang gitu sedih sih Ustadz. jangan sedih. Jangan sedih ya. Nanti dihibur. Ya Masya Allah. Alhamdulillah. Ini pelajaran buat yang lain juga nih. Jangan suka ngecap orang main sembarangan sombong-sombong. Apalagi fansnya. Tepuk tangan dong buat Dewi. Ya, terima kasih. Coba sekarang kalau misalnya. durian itu jangan, durian itu bahaya. Betul. Tapi ternyata dilangnya kan enak banget. Masya Allah. Ilham Sekarang dulu dong. Ilham. Pernah nggak Ilham dibilang sombong banget? Biasanya gini Pak Ustadz. Ngaji di Nah bener. Ngapain Saya cari sini tempat ya. duduk di Oh, sini iya, dong? bener-bener. Biasanya kan kalau misalnya Kori. Ya. Itu kan dia ngaji kan suka Ya. di-upload di sosial Di-upload. media. Itu pasti ada komen-komennya, ada yang bagus. Ada juga orang yang ngomong gini, ih Haters. sok banget sih di suaranya pakai dilagu-laguin gitu biasa aja keles. Ada gak yang kayak gitu? Oh banyak Ustaz. Banyak ya? Banyak ya. Oh, Masya Allah gimana Terus nyikapinnya Ilham? nyikapinnya gimana? Nyikapinnya saya EGP, kembali, emang gue pikirin gitu. enggak saya kembali sama niat ya saya yang pertama. Kenapa saya mau ngupload video ngaji saya? Ya karena niat saya cuma mau ibaratnya membantu teman-teman Instagram itu biar mereka tuh nggak hanya mendengarkan musik. Kan sekarang banyak anak teman-teman Instagram dia kerjanya dengerin musik aja, tapi saya tuh mau apa yang saya upload itu bermanfaat untuk mereka gitu. Makanya saya mengupload video Masya Allah. Ya aku juga gitu. Dulu posting-posting kata-kata mutiara tapi nggak enak banget. Tapi gini Pak Ustadz, ini perlu juga nih buat jamaah yang ada di rumah nih anak-anak muda yang kebetulan seharusnya dia termotivasi tapi malah berkata-kata nggak bener. Ini sedikit diceramahin Pak Ustadz, apa sih bahayanya kalau komen-komen tuh yang nggak bener dengan sesuatu yang bagus gitu loh? Selama komen-komen jelek itu dibaca oleh orang, selama itu Anda mendapatkan dosanya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Cepat hapus. Oh jadi sampai seserius itu Pak Ustadz ya? Seserius itu. Dan berapa orang terprovokasi
apa? Terprovokasi. Ya itu. Berapa orang terprovokasi? Terprovokasi. Tuh, 2, 3. Terprovokasi. Apa Bu? Ter- Jangan ikut yang lain. Coba. terprovokasi. Coba ingat. Provokasi. Iya, betul. Ustadz? Provokasi. Oh iya. Berapa orang terprovokasi atas apa yang kita ketik. Itu emosi, itu jadi provokator kan? Betul. Maka segitu dosanya. Ih, nauzubillah semua nauzubillah nih Itu di pelajaran buat akhirat semua. loh, itu di akhirat loh. Iya ya. Ada yang kemarin yang jarimu jerujimu kan. Oh iya Komentar bener. jelek akhirnya ditangkap sama polisi. Ih, nauzubillah ini pengalaman-pengalaman segini nih mudah-mudahan nih jadi pelajaran buat semua ya, bukan cuma buat kita semua yang ada di sini, tapi buat gua jamaah yang ada di rumah supaya tidak berkomentar-komentar buruk di tempat-tempat orang, apalagi di situ yang tempat-tempatnya bagus terutama ya gitu ya. Mudah-mudahan Bismillah, mudah-mudahan kita melakukan seperti itu. Nih buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi dengan kisah inspiratif yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Allah memberikan kerajaan bagi seseorang atau dia mencabut kerajaan itu dari seseorang. Biyadikal khair, di tangan Allah lah seluruh kebaikan dan di tangan Allah lah seluruh takdir manusia. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah maha berkehendak atas segala sesuatu.